Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan untuk mengajab sang pencuri agar gelisah dan mengirimkan hawa panas ke target, yaitu pencuri tersebut. Walaupun mungkin dia tidak merasakan panas, tetapi pencuri akan merasakan gelisah. Atau juga bisa jadi sang pencuri tidak merasa gelisah, tetapi tubuhnya akan merasakan panas. Atau juga bisa dua-duanya, sudah sang pencuri itu merasakan gelisah, juga tubuhnya merasakan panas. Sehingga dia akan mendapat pelajaran dari akibat perbuatannya, yaitu pencurian. Gelisah di sini dalam arti dia akan merasa bersalah, takut, dibayang-bayangi dengan apa yang sudah dilakukannya. Jadi dia itu ingat terus. Cemas takut ini bisa kita amati dengan perilakunya. Tiba-tiba yang awalnya mungkin tidak mudah gugup jadi gugupan gitu. Setiap orang yang memperhatikannya, terutama mungkin orang yang tidak dikenal, terutama ketika melihat dia merasa takut. Jadi seakan-akan orang yang melihat dia itu akan mendatangi dia dan menanyakan hal pencurian yang sudah dilakukannya. Jadi seakan-akan dibayang-bayangi seperti itu. Tidur gelisah, sering mimpi buruk, karena dibayang-bayangi oleh apa yang sudah diperbuatnya, yaitu mencuri. Atau juga dia bisa menjadi jarang keluar rumah karena merasa takut, cemas, seperti ada yang memata-matai atau mengintai dia, mengejar-ngejar dia. Intinya dia akan berperilaku aneh dengan sebelum-sebelumnya. Walaupun mungkin dia sudah terbiasa mencuri. Yang mungkin dia sudah terbiasa mencuri, biasa-biasa saja. Tetapi ketika dilakukan amalan ini, maka sang pencuri itu insya Allah akan merasakan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Dan efek panas yang dirasakan sang pencuri tersebut, dia akan merasakan panas seakan sedang duduk di dekat bara api yang sedang menyala-nyala. Dan pastinya dia akan lebih sering mandi, bisa mandi beberapa kali, karena merasa dirinya itu panas. Atau bisa saja dia berendam di air. Atau juga tiba-tiba dia lebih sering membuka bajunya. Dia merasa tidak tahan menggunakan baju karena merasakan gerah yang amat sangat. Sebenarnya cara kerja amalan ini seperti halnya ketika kita buang hajat di perapian. Maka kebanyakan orang tersebut, duburnya tiba-tiba akan merasakan panas. Atau ketika BAB, dia merasakan panas gitu. Atau juga karena kita BAB sembarangan sehingga ada yang membakar kotoran kita tersebut. Maka hal ini pun bisa membuat dubur kita merasakan panas. Apalagi semisal orang yang membakarnya itu tahu tata caranya yang benar, yaitu cara membakarnya. Maka efeknya bukan sekedar duburnya panas, tetapi bisa melepuh seperti baru saja terkena api. Makanya janganlah BAB sembarangan ya. Ini pernah kejadian sewaktu dulu paman saya menanam bonteng suri. Bontengnya besar-besar pada waktu itu, dan pas sudah waktunya dipanen karena sudah masak. Tetapi ada orang yang jahil. Saking jahilnya orang tersebut, dia belah bontengnya dan isi bonteng itu dibuangnya, lalu diganti dengan kotoran dia. Jadi dibuat tempat BAB, lalu ditutup kembali bontengnya seakan-akan belum pernah dibelah. Dan ketika bonteng itu dipanen oleh paman saya, ketika diambil, isinya adalah kotoran manusia. Ada orang seperti itu. Entah apa tujuannya, saya pun kurang tahu. Dan paman saya waktu itu ada mencurigai seseorang. Tapi karena menuduh tanpa bukti tidak dibenarkan, maka kotoran itu dibakarnya. Sambil komat kamit entah apa yang dibacanya waktu itu, lalu dicampurinya serbuk cabai kering, maka benar saja. Tidak berapa lama, orang yang dicurigainya itu dikabarkan kepanasan duburnya sampai melepuh. Atau mungkin di sini pernah ada yang mengalami BAB di bekas perapian atau pembakaran yang arangnya masih ada menyala atau hawa panasnya itu masih ada dan duburnya merasa panas. Atau juga orang yang buang air kecil di perapian atau pembakaran, biasanya efeknya dia akan anyang-anyangan gitu ya. Jadi ketika buang air kecil itu sendat-sendat gitu, tidak lancar. Atau juga tiba-tiba ketika buang air kecil jadi merasakan panas. Walaupun mungkin buang air kecil ini efeknya tidak seperti kita BAB sembarangan tadi,
tapi bisa saja terjadi. Memang sih, ada sebagian orang yang mungkin biasa-biasa saja ketika BAB di perapian ataupun kencing di perapian pembakaran. Tetapi ketika kita sengaja menantang dan sesumbar, lalu kita berak di ladang seseorang misalnya, di tempat yang tidak seharusnya, dengan tujuan mau membuatnya kotor atau karena kebencian kita kepadanya, pemilik kebun tersebut. Semisal kita BAB di tempat piring orang yang punya kebun, karena biasanya kan di kebun ada pondok atau gubuk, dan di situ ada peralatan masak segala macam. Kita ambil piringnya, lalu kita BAB di situ, lalu kita biarkan agar pemiliknya marah. Ataupun kita sengaja BAB di dekat-dekat pondok yang tidak seharusnya. Dan ketika semisal orangnya itu tahu dan membakarnya kotoran kita itu dengan diniatkan agar dubur orang yang jahil itu terbakar, maka buktikanlah dubur Anda akan panas atau fatalnya bisa melepuh yang sangat parah. Lah kok bisa? Gimana cara kerjanya? Itulah hukum alam. Tidak semua yang terjadi di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Aduh, kok jadi membicarakan dubur panas ya? Maaf, ini hanya sebagai ulasan agar kita lebih paham. Tetapi saya tidak akan menyamakan amalan ini seperti hal tadi, yaitu ketika BAB lalu kotorannya ada yang membakar. Bukan menyamakan, cuman cara kerjanya mirip-mirip seperti itu. Oke, kita kembali ke topik ya. Cara membuat pencuri kepanasan atau gelisah, sehingga dia akan mengembalikan barang curiannya. Sebenarnya cara ini sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Cuman karena videonya saya buat sekedar tulisan, mungkin banyak yang kurang paham. Tetapi walau begitu, kalau dilihat dari kolom komentarnya, alhamdulillah banyak yang berhasil. Dan ingat, lakukan amalan ini dengan bijak. Bukan hanya kecurian, semisalnya sendal jepit, apalagi sendal jepit yang sudah jelek ya. Lalu kita melakukan amalan ini, selain mungkin efeknya kurang bekerja atau bisa saja tidak bekerja, jadi buang-buang waktu saja. Pencuri yang mungkin dalam keadaan kepepet, bukan karena kebiasaannya mencuri, walaupun bagaimanapun alasannya mencuri ini tetap tidak dibenarkan, tetapi bagi orang yang memang benar-benar terpepet, mungkin sudah buntu dia berpikir, maka bisa jadi cara ini tidak akan bekerja. Walaupun bisa saja bekerja, tergantung ketahanan jiwanya. Tapi gunakanlah ketika pencuri itu memang benar-benar kurang ajar. Bukan karena kepepet, tapi sudah kebiasaannya atau pekerjaannya. Karena mungkin dia itu pemalas. Gunakan cara ini kalau pencuri itu sering sekali mencuri di daerah kita, di kampung kita, ataupun apalagi di rumah kita. Dan ketika yang dicurinya memang barang-barang yang bernilai atau berharga untuk kita. Kalau misalnya uang hanya 50.000 atau 100.000, 200.000 tak usahlah. Tapi kalau sampai jutaan dan memang yang mencurinya itu kurang ajar, boleh. Dan kalau yang kita curigai itu pencurinya anak kita atau orang yang kita sayangi, lebih baik jangan. Yaitu jangan lakukan amalan ini kepada mereka. Karena apabila efeknya bekerja, bisa saja fatal akibatnya. Ini berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung ketahanan diri dan jiwanya. Lalu kenapa saya katakan efek amalan ini seperti kita buang hajat di perapian yang sembarangan, sehingga membuat dubur atau ketika BAB merasa panas? Karena cara ini pun menggunakan media dari sang pencuri tersebut, yaitu menggunakan bekas pijakan tanah. Kita bisa ambil tanahnya atau debunya, jejak kaki sang pencuri tadi. Lalu berwudulah dan bacakan surat Yasin 3 kali. Setiap kita selesai membacakan surat Yasin 1 kali, maka ucapkanlah, demi haknya surat Yasin, semoga barang yang dicuri segera dikembalikan. Atau alangkah baiknya ucapan tadi diucapkan ketika kita selesai membaca ayat ke-82 di surat Yasin. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyaqula lahu
kun fayakun. Lalu kita berucap kata-kata tadi. Demi haknya surat Yasin, semoga barang yang dicuri segera dikembalikan. Lalu kita lanjut membaca Yasinnya sampai selesai. Lakukan cara ini 3 kali, yaitu setiap 1 kali membaca Yasin. Setelah itu, tanah atau debu yang sudah kita ambil tadi, bekas pijakan atau jejak sang pencuri tersebut, lalu gorenglah tanpa menggunakan minyak goreng biar terpanggang. Sambil kita menggoreng, sambil kita bolak-balik, bisa menggunakan sendok atau apapun, yaitu membolak-balik tanah yang kita goreng tadi atau kita panggang. Maka kita sambil mengucapkan, saya tidak menggoreng, memanggang tanah ini, tetapi menggoreng orang yang mencuri barang. Lalu kita sebutkan barang yang dicurinya, semisal handphone, motor, atau lain sebagainya. Tadi malam, atau tadi pagi, atau tadi sore, tergantung pada waktu apa kita kecuriannya. Kalau malam, ya kita katakan tadi malam. Seperti itu. Lalu dilanjut, jangan sembuh sebelum kembali ke sini dan mengembalikannya. Kata-kata tadi bisa kita ucapkan 3 kali sambil membolak-balik tanah yang kita panggang atau goreng tadi. Dan penggorengan ini sangat disarankan menggunakan dengan penggorengan yang terbuat dari tanah, atau bahan untuk menggorengnya itu terbuat dari tanah, bukan pakai wajan besi seperti yang kebanyakan. Lalu tanah ini bisa kita masukkan plastik, kita simpan beberapa hari, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, lalu bisa kita buang. Kembali dan tidaknya barang curian yang sudah dicurinya itu bisa saja kembali ataupun tidak, tetapi setidaknya kita sudah memberi efek jera kepada pencuri tersebut, sehingga akan berpikir 2 kali untuk melakukan pencurian di tempat kita. Karena dengan amalan ini insya Allah pencuri akan merasakan akibatnya yang sudah saya jelaskan tadi. Maka dari itu amalan ini dilakukan ketika memang benar-benar baru saja terjadi pencurian, supaya ketika kita mengamalkan amalan ini, barang yang dicurinya itu belum pindah tangan, masih di tangannya, masih disimpannya, sehingga ketika efeknya itu bekerja, bisa saja barang itu cepat dikembalikannya lagi. Dan ingatlah, apabila sang pencuri memang mengembalikannya lagi, meminta maaf, ingat kita jangan menghakiminya. Maafkan dan peringatkan jangan ulangi lagi kesalahan seperti itu. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.